Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang stop. Karakternya mana karakternya? Oh iya, bentar-bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang kualitas dan indeks pembangunan manusia. Oh ya, video ini disusun oleh kelompok 4 dengan beranggotakan Dea Ayu Fernanda, Muhammad Farah Alfareza, Muhammad Hafir Ramadan, Nazwa Nafisa, Nur Fauzia. Topik pembahasan kita hari ini itu meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan bonus demografi. Pertama-tama, kita akan membahas kualitas penduduk. Kualitas penduduk merupakan tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Manusia selalu senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, dan lain-lain. Kualitas penduduk sendiri dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan. Kedua, kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. Dan ketiga, kualitas penduduk menurut mata pencaharian. Selanjutnya ada indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau biasa disingkat IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Ditentukannya IPM menjadikan kita dapat mengukur keberhasilan pemerintah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Selain itu, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Kriteria IPM suatu daerah dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika IPM berada di bawah angka 50, berarti IPM-nya rendah. Yang kedua, jika berada di angka 50 sampai 80, berarti IPM-nya sedang. Dan terakhir, jika berada di atas angka 80, berarti IPM-nya tinggi. Kemudian ada jumlah penduduk, yaitu bagian dari dinamika penduduk bersama dengan struktur dan persebaran penduduk. Dalam dinamika penduduk, jumlah penduduk dapat mengalami perubahan akibat terjadinya proses demograf, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Jumlah penduduk dapat diketahui melalui sensus penduduk. Jumlah penduduk Indonesia menempati nomor 4 di dunia. Untuk jumlah penduduk yang ada di Indonesia, data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 230 juta jiwa. Dan diproyeksikan pada tahun 2020 akan meningkat sebanyak 270 juta jiwa. Tentunya hal ini merupakan masalah yang bersifat kuantitatif, yang berakibat pada pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup penduduk. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas, masalah ini akan sulit diatasi sehingga berakibat pada masih banyaknya penduduk yang kekurangan gizi makanan dan timbulnya pemukiman-pemukiman kumuh. Pertumbuhan penduduk. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Pertama, ada faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alaminya yaitu kelahiran atau bisa disebut natalitas yang bersifat menambah penduduk dan juga kematian atau mortalitas yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Kemudian, faktor non-alaminya yaitu migrasi masuk atau imigrasi yang bersifat menambah jumlah penduduk dan migrasi keluar atau emigrasi yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Bicara soal pengukuran tingkat pertumbuhan penduduk, itu dibagi menjadi 3 kriteria loh. Yang pertama, rendah, sedang, dan juga tinggi. Untuk yang rendah, itu di bawah 1%. Sedangkan yang sedang, antara 1 sampai 2%. Sedangkan yang tinggi, di atas 2%. Pertumbuhan penduduk itu dibedakan menjadi 4 macam loh, yaitu pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk total, pertumbuhan penduduk geometri, dan pertumbuhan penduduk eksponensial. Berikut adalah beberapa rumus dalam menghitung pertumbuhan penduduk. Untuk rumus pertumbuhan penduduk alami, yaitu PT sama dengan PO tambah dalam kurung L dikurang M. Untuk keterangannya, PT jumlah penduduk tahun akhir perhitungan, PO jumlah penduduk tahun awal perhitungan, L jumlah kelahiran, M jumlah kematian. Untuk rumus pertumbuhan penduduk total bisa menggunakan rumus
PT sama dengan PO ditambah L dikurang M ditambah I dikurang E. Atau pertumbuhan penduduk total sama dengan jumlah penduduk tahun awal perhitungan ditambah selisih antara jumlah kelahiran dengan jumlah kematian, lalu tambah dengan selisih antara jumlah imigrasi dan jumlah emigrasi. Untuk rumus jumlah penduduk geometri itu bisa menggunakan PT sama dengan PO dikali 1 ditambah R berpangkat T, atau jumlah penduduk geometri itu sama dengan penduduk awal tahun perhitungan dikali 1 ditambah rata-rata tingkat pertumbuhan per tahun lalu berpangkatkan dengan lama waktu perhitungan. Untuk rumus jumlah penduduk eksponensial itu bisa menggunakan rumus PT sama dengan PO dikali E berpangkat R kali T, atau jumlah penduduk eksponensial sama dengan jumlah penduduk awal tahun perhitungan dikali angka eksponensial yang berupa 2,718282 lalu berpangkat rata-rata tingkat pertumbuhan per tahun dikali lama waktu perhitungan. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah atau banyaknya penduduk per satu unit wilayah. Ngomong-ngomong soal kepadatan penduduk nih, ada beberapa teori loh dalam menghitung angka kepadatan penduduk. Di antaranya, yang pertama, kepadatan penduduk aritmatik. Kepadatan penduduk aritmatik atau kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Rumusnya, kepadatan penduduk aritmatik sama dengan jumlah penduduk per luas wilayah. Yang kedua, kepadatan penduduk fisiologis. Kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan pertaniannya. Rumusnya, kepadatan penduduk fisiologis sama dengan jumlah penduduk per luas lahan pertanian. Yang ketiga dan yang terakhir, kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan antara jumlah penduduk petani dengan luas lahan pertanian. Jadi rumusnya tuh kepadatan penduduk agraris sama dengan jumlah penduduk petani per luas lahan pertanian. Terakhir, ada bonus demografi, yaitu suatu kondisi di mana jumlah usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktif. Di dalam ilmu demografi, bonus demografi terjadi di kondisi transisi demografi yang menguntungkan ketika penduduk usia produktif, yaitu 15-64 tahun, berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan proporsi penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan di atas 64 tahun. Pada proporsi penduduk ini, terdapat keuntungan yang bisa dinikmati oleh suatu negara sebagai batu loncatan untuk memajukan negara yang bersangkutan. Indonesia akan mendapat banyak keuntungan bonus demografi selama rentang waktu 2020 sampai 2035. Puncaknya akan terjadi pada tahun 2030. Jumlah usia angkatan kerja yaitu 15-64 tahun pada 2020 sampai 2030 akan mencapai 70%, sedangkan 30% adalah penduduk dengan usia non-produktif. Bila dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta, sementara penduduk non-produktif hanya mencapai 60 juta. Prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila ingin memperoleh manfaat besar dari bonus demografi yaitu harus memperhatikan: pertama, sumber manusia yang berkualitas. Masyarakat yang berkualitas dapat meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara apabila ada kesempatan kerja yang produktif. Kedua, daya serap tenaga kerja terhadap diversitas pekerjaan. Terserapnya tenaga kerja menjadi faktor penting dalam memanfaatkan bonus demografi, karena dengan banyak dibutuhkannya tenaga kerja, maka pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan akan meningkat pesat. Ketiga, meningkatkan tabungan di tingkat rumah tangga. Setiap rumah tangga memiliki potensi untuk membuka suatu usaha yang akan memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain, sehingga angka pengangguran pun menurun. Dan terakhir, peranan wanita dalam pasar kerja. Peran perempuan yang masuk ke dalam pasar kerja akan membantu peningkatan pendapatan dan akan lebih banyak lagi penduduk usia produktif yang menjadi benar-benar produktif. Kesimpulan, kualitas dan indeks pembangunan manusia terbagi atas 4 bagian utama, yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan bonus demografi. Jumlah penduduk berisi tentang perhitungan penduduk.
pertumbuhan penduduk berisi tentang faktor yang memengaruhi jumlah penduduk. Kepadatan penduduk berisi tentang perbandingan penduduk dengan wilayahnya. Serta bonus demografi berisi tentang keuntungan dari penduduk berusia produktif. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.